Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Beni Sahara dari kelas 12 Logistik C dengan NPM 2112301116. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil perhitungan pendapatan, biaya, laba perusahaan, dan juga titik equilibrium transportasi pada perusahaan pengiriman barang. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ekonomi transportasi dan juga pendapatan dan biaya. Ekonomi transportasi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari cara alokasi sumber daya untuk transportasi secara efisien guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Karsaman, ekonomi transportasi mencakup studi tentang biaya, manfaat, dan dampak transportasi terhadap kegiatan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan pendapatan dan biaya adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan perusahaan, di mana pendapatan adalah suatu hasil yang diperoleh dari kegiatan perusahaan, sedangkan biaya adalah sebagai alat yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Baik, berikut diasumsikan adalah tabel permintaan pengiriman pada perusahaan pengiriman barang di transport di Transport X. Terdapat pengiriman barang ke kota A di beberapa bulan seperti Januari, Februari, Maret ada sekitaran 500 CSS. CSS ini adalah bentuk karton, 500 karton, 600 karton hingga 700 karton. Untuk harga pengiriman per barangnya adalah 3.500 per CSS atau per karton. Untuk biaya tetapnya adalah 20 juta. Biaya variabel per paketnya adalah 1.500 atau biaya modal. Di sini juga saya mencantumkan beberapa rumus untuk mendapatkan hasil dari pendapatan total, biaya total, laba, hingga titik equilibrium. Baik, di sini ada contoh pertama. Diasumsikan bahwa di bulan Januari, di perusahaan PT Transport X mengirimkan sebanyak 10.000 CSIS barang ke kota A. Untuk pendapatan totalnya digunakan adalah dengan rumus harga barang dikali dengan kuantiti pengiriman, yaitu 3.500 dikali 10.000 yang mana didapatkan hasil 35 juta. Untuk biaya totalnya adalah 20 juta, maaf di sini ada salah penginputan angka, ditambah 1.500 dikali 10.000 yang mana didapatkan hasilnya juga adalah 35 juta. Baik, di sini juga saya akan mencari, mengasumsikan untuk pendapatan laba ruginya, yaitu diasumsikan jumlah pengiriman barang di bulan Februari adalah di 8.500 CSIS barang ke kota A. Untuk pendapatan totalnya adalah eh, jumlah pengiriman dikalikan dengan harga per karton. 8.500 dikali 3.500 didapatkan hasil 29.750.000 rupiah. Untuk biaya totalnya adalah 20 juta adalah biaya tetap perusahaan ditambah jumlah barang dikalikan dengan harga modal, yaitu didapatkan hasil 32.750.000. Untuk laba ruginya didapatkan dari hasil pendapatan total dikurang dengan biaya total, yaitu 29.750.000 dikurangi 32.750.000, maka gapnya adalah di sekitaran 3 juta. Maka di sini adalah untuk ruginya adalah 3 juta. Baik, contoh selanjutnya adalah untuk laba keuntungan. Diasumsikan bahwa pengiriman ke kota A adalah sebanyak 15.000 CSIS atau 15.000 karton. Untuk pendapatan totalnya adalah jumlah kuantiti pengiriman dikalikan dengan harga satuan karton, yaitu 15.000 dikali dengan 3.500 didapatkan hasil 52.500 rupiah. Untuk biaya totalnya adalah biaya variabel tetap dari perusahaan yaitu 20 juta ditambah dengan 15.000 yaitu kuantiti pengiriman dikali dengan harga modalnya yaitu 1.500 didapatkan yaitu 42.500. Maka untuk laba keuntungan di perusahaan ini adalah didapatkan dari hasil perhitungan pendapatan total dikurangi dengan biaya total, yaitu 52.500 dikurangi 42.500 didapatkan hasilnya adalah 10 juta. Maka ini adalah laba keuntungan dari perusahaan. Untuk menentukan titik equilibriumnya adalah diasumsikan pengiriman barang ke kota A dengan kuantiti 10.000 CC atau 10.000 karton. Untuk pendapatan totalnya yaitu jumlah
karton dikalikan dengan harga jual, yaitu harga kuantiti per kartonnya itu 3.500, didapatkan hasil 35 juta rupiah. Untuk biaya totalnya adalah biaya tetap dari perusahaan 20 juta ditambah dengan berapa kuantiti pengiriman dikalikan dengan biaya modal yaitu 1.500, didapatkan hasil 35 juta. Maka untuk titik equilibrium ataupun titik balance-nya itu adalah sama-sama imbang antara biaya total dan juga pendapatan total. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan berdasarkan hasil data sebelumnya untuk laba keuntungan. Jika perusahaan mengirim lebih dari 10.000 karton di tiap bulannya, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Dan yang kedua, untuk laba rugi, jika perusahaan melakukan pengiriman kurang dari 10.000 karton di tiap bulannya, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Dan yang terakhir adalah untuk titik equilibrium. Jika pengiriman di sekitaran 10.000 ataupun 10.000, perusahaan mendapatkan titik balance atau tercapainya ketika jumlah barang yang ditawarkan di pasar sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.